korupsi. Tetapi sang menteri bilang, ya ini cuman kertas ini kan tidak ada anggaran negara itu. Jadi dia nggak paham bahwa kertas itu yang harganya 200 perak, ada tanda tangan menteri, efek katastrofi terhadap politik itu tinggi sekali. Jadi bayangin cara berpikir menteri desa itu. Kan mestinya dia ngerti bahwa dia nggak boleh sedikit pun memanfaatkan itu. Tapi dia kan nggak ada uang negara di luar. Tanda tangan dia itu adalah uang negara. Jadi bagaimana kita mau tagih pada akhirnya yang sebetulnya di awal mestinya udah ditendang dia dari kabinet kan. Jadi konsistensi itu yang tidak ada tuh. Nah itu kita mulai melihat bahwa kabinet ini dari merah putih mulai jadi merah pucat. Itu dasarnya. Nah saya balik pada soal kita. Kita mulai melihat bahwa kalau kita perhatikan dalam ya 1 minggu ini, spot shot yang diberikan pada Prabowo itu sangat lebar besar. Artinya ada harapan dari rakyat. Bahkan Prabowo terbawa di dalam semacam megalomania bahwa dia akan berpihak pada rakyat. Dan mungkin juga Pak Prabowo merasa bahwa dia harus jadi sosialis pertama di Asia itu. Karena itu gabung dengan BRICS. Dia jadi sosialis pertama di Asia. Karena itu makan siang harus ada di situ. Tapi tiba-tiba kepentingan rakyat itu dibatalkan oleh ide beliau lagi yang saya dengar di Twitter lewat Raja Antoni bahwa IKN itu akan diteruskan. Ya orang yang belajar ekonomi tahu bahwa nggak di mana argumen kelayakan dari segi anggaran. Ambisi itu pasti dibatalkan oleh APBN. Nah, kita mulai berpikir bahwa yang tadi disinyalir oleh Pak Tata itu mulai ada blocking di dalam kabinet ini yang diarahkan secara sangat sublim oleh presiden sebelumnya. Kan mulai terbaca di situ bahwa ini kabinet yang sebetulnya diasuh secara remote control oleh Presiden Jokowi. Orang bertanya kan dia udah lengser. Oh iya, tapi aparatnya masih ada di situ tuh. Dan kemampuan Jokowi untuk menagih tukar tambah masih ada di situ tuh. Walaupun kita tahu ya ini sebentar aja selesai sebetulnya. Dan mungkin dalam 2 minggu ke depan pasti ada 2-3 menteri yang langsung di-reshuffle. Hitungan saya begitu, nggak usah 100 hari, 2 minggu ke depan. Tapi itulah political issues. Kenapa John ini yang dipanggil untuk membekali menteri-menteri itu? Bukankah John ini adalah seorang yang pro perang, bukan pro damai? Sementara Indonesia adalah memilih untuk bahkan menjadi pasifis sebetulnya. Sementara metode yang diterangkan oleh narasumber ini adalah metode kaum realis. Civis pacem para bellum. Kalau Anda ingin damai, bersiaplah untuk perang. Kan beda paradigmanya. Jadi diskurs intelektual tidak terjadi di Hambalang. Saya sebut diskurs intelektual. Narasinya ada, tapi without diskurs. Bagaimana mungkin pembekalan itu tanpa debat? Konsep yang bertentangan. Jadi kita mulai menganggap bahwa komposisi kabinet ini tidak diasuh secara paradigmatik untuk menghasilkan sesuatu yang betul-betul konseptual. Gak ada paradigma di situ. Indonesia paradigmanya damai, tapi yang diundang mengajarkan tentang cara bertahan dalam perang itu. Sementara kita tahu bahwa ya itu peralatan perang kita itu ada bekas, semua barang bekas. Persenjataan kita. Jadi itu satu poin. Sehingga saya menganggap bahwa ini tadi saya ngomong sama Ersuben Arif, ini kayak orang naik gunung, karena saya suka naik gunung. Itu berebut tiba di atas, padahal tendanya cuma satu tuh. Hancur, kedinginan, segala macam. Ini kabinet yang berupaya untuk cepat-cepat tiba di puncak gunung dengan mengandalkan orang yang di depan itu bawa tenda 10, padahal tendanya cuma satu. Bagaimana mungkin bisa survive di dalam situasi turbulensi misalnya. Tapi oke, itu ide mereka. Kita kasih semacam dugaan awal bahwa akan ada krisis pertama, yaitu dari dalam bentuk organisasi sendiri itu. Sementara ini terlihat bahwa ada kepatuhan pada Presiden Prabowo dibawa ke Magelang
itu simbol untuk menghasilkan disciplinary society. Masyarakat yang didisiplinkan oleh apa? Oleh latihan. Politik tidak mungkin didisiplinkan dengan latihan. Ya, mens sana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Iya, itu kalau Anda olahragawan. Tapi ini politisi semua. Yang sudah di brief dari awal oleh ketua partainya tuh. Siap-siap nyolong di badan anggaran. Siap-siap masuk ke komisi dan pastikan bahwa kita bisa ngintip kerjaan dari situ. Kan itu dasarnya tuh. Bagus bahwa ada stepping. Prabowo mulai dengan briefing intelektual di Hambalang. Briefing mental dan fisik di Magelang. Lalu orang tiba pada pertanyaan. Kalau sudah di brief dengan baik, kenapa masih ada 1, 2, 3 menteri bahkan mulai menunjukkan vested interest sendiri? Jadi sekali lagi, poin-poin ini hendak kita dalilkan bahwa kita tahu apa yang terjadi. Tapi apa sekarang pertanyaan ketiga? Batas kemampuan FTA, intervensi, nggak mungkin. Kita bukan kelompok penekan, kita bukan buzzer tuh. Kita hanya mungkin bisa mengendalikan kalau kita bagian dari sistem itu. Kita di luar sistem itu. Bagaimana mengendalikan sesuatu yang kita ada di luar sistem itu? Kita hanya mulai bisa menjejaki apa yang akan terjadi sambil melihat suasana dalam perjalanan menuju target-target dari kabinet ini kan. Perumpamaan di dalam sekarang anak-anak muda baca kembali wisdom lama, terutama stoicism itu. Saya lihat buku-buku anak muda tentang cara bertahan dalam kehidupan, cara menikmati hidup supaya tidak masuk dalam frustrasi. Orang baca lagi sekarang Epictetus, Epicurus. Mereka yang hidup 300-400 tahun sebelum Masehi mengajarkan banyak hal tentang cara bertahan. Satu waktu saya pergi ke Vietnam, masuk di perbatasan Kampuchea Vietnam itu, lalu bertemu di Museum Ho Chi Minh di Vietnam, Hanoi. Di museum itu, di samping museum Ho Chi Minh ada museum kecil di situ tentang sejarah pemikiran Ho Chi Minh di dalam era pertarungan ideologi dunia. Bayangkan, saya dapat di situ foto seseorang Indonesia namanya Tan Malaka lagi berdebat dengan pemimpin Partai Komunis Italia Antonio Gramsci tentang prinsip-prinsip sosialisme itu tahun 30-an. Anda bayangkan Tan Malaka yang sekarang mulai dibaca ulang, orang yang pertama mengidekan tentang republik, tetapi di dalam fasilitas keadilan sosial, bukan republik dalam pengertian ekspansionis itu. Kita punya banyak ide semacam itu untuk mengatakan bahwa Forum Tanah Air adalah keinginan untuk bring republic into the sphere of the public itu. Kita menyebut nama republik, tetapi tidak ada common good yang kita lihat dari kabinet.